Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wa syukurillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang dimuliakan Allah, betul-betul dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun cuaca sangat tidak bersahabat dengan kita, tapi tidak pernah menjadi penghalang untuk hadir di rumahnya. Semoga betul-betul Allah menganugerahkan hidayah, ma'rifah, dan pertolongannya untuk kita semuanya. Untuk itu mari kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga pertemuan kita pada sore hari ini betul-betul diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak sekalian, sore ini kita akan melanjutkan kajian kita malam Selasaan yang konsentrasinya adalah kita membaca, merenungkan bait-bait nasihat-nasihat Ibnu Athaillah, seorang ulama besar, bahkan mudah-mudahan termasuk golongan aulia Allah, karena jika menghayati seluruh butir-butir tulisannya dalam berbagai bukunya, sangat tidak mungkin dia adalah sebagai seorang awam, mengalir seperti bukan dia yang menulis, seperti kalamnya berjalan sendiri, dan dengan demikian kita pun juga mendapatkan pencerahannya. Satu di antara baitnya ialah menasihatkan kepada kita semua. Terjemahannya saya tuliskan saja di sini, Bapak Ibu. Sadarilah akan sifat-sifat kekuranganmu. Niscaya Allah akan membantumu dengan kesempurnaan sifat-sifatnya. Saya ulangi, Bapak Ibu. Kita coba camkan dalam-dalam ini. Sadarilah akan sifat-sifat kekuranganmu. Niscaya Allah akan membantumu dengan kesempurnaan sifat-sifatnya. Akuilah kehinaan dirimu di hadapannya. Niscaya Allah akan membantumu dengan kemuliaannya. Akuilah semua ketidakberdayaanmu. Niscaya Allah akan membantumu dengan kekuasaannya. Dan akuilah kelemahanmu, niscaya Allah akan membantumu dengan kekuatannya. Kalau saja kita mau merendah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada saat itu Tuhan akan turun ke bawah, tanazul, menjumpai hambanya. Akan tetapi kalau orang itu tidak mau merendah, egonya yang didepankan, maka itu akan menjadi hijab untuk tidak turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjumpainya. Di sini pernyataannya sangat dalam. Sadarilah sifat-sifat kekuranganmu, niscaya Allah akan membantumu dengan kesempurnaan sifat-sifatnya. Contohnya, salah satu kelemahan kita yang paling mendasar, tentu sangat subjektif, masing-masing kita punya kelemahan, tapi kemampuan untuk memahami kelemahan kita, lalu kita adukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat yang bersamaan di situ kita menempatkan diri kita memang, ya Allah, contohnya gini Bapak Ibu sekalian, saya memang tidak pantas menempatkan diri saya seperti mereka. Saya memang tidak cocok dan belum pantas untuk sekelas dengan mereka karena aku punya kelemahan mendasar. Salah satu kelemahanku yang paling mendasar, sulit mengontrol
lidah untuk tidak berbohong. Setiap hari masih langganan kebohongan, disadari atau tidak disadari. Akhirnya kita merasa rendah. Ya Allah, pantas Engkau tidak menempatkan aku seperti mereka yang Engkau angkat martabatnya. Karena memang kelemahanku melekat seperti ini. Kelemahan lain, ya Allah, kelemahanku saya belum bisa puasa Senin Kamis. Meskipun teman-teman sudah mengajak, aku memang tidak pantas setara dengannya. Biarkanlah saya hidup seperti apa dirinya, seperti apa diriku sekarang ini. Kita juga kadang-kadang merasakan kelemahan kita dibanding dengan teman-teman kita. Ya Allah, aku belum bisa permanen salat tahajud seperti hamba-Mu itu. Aku puas dengan apa yang aku bisa lakukan sekarang ini. Alhamdulillah, sudah saya tinggalkan masa lampau saya yang gelap. Sekarang saya sudah masuk di wilayah-Mu. Namun belum bisa saya setara dengan hamba-Mu yang lain yang sudah lama memeraktekkan salat tahajud, puasa Senin Kamis, sudah lama menjadikan Masjid Sunda Kelapa sebagai hobinya. Aku tidak bisa. Akhirnya dia menempatkan dirinya seperti apa adanya. Dia hanya cukup kagum dalam hati, semoga pada suatu saat juga aku bisa seperti teman-temanku yang lain. Inilah yang dimaksudkan Syekh Ibnu Athaillah. Orang yang menyadari akan sifat-sifat kekurangannya, maka kesempurnaan Allah akan melengkapinya. Akuilah kehinaan dirimu di hadapannya, niscaya Allah akan membantumu dengan kemuliaannya. Sifat-sifat kelebihan Allah adalah sifatnya, sifat-sifat kelemahan kita sebagai manusia adalah sifat kita. Dengan menyadari kelemahan kita, maka Allah akan menampilkan kelebihannya, menempel, menutupi kekurangan yang kita alami. Kita tahu bahwa diri kita itu adalah masih sangat hina, masih sering-sering melakukan dosa besar. Kalaupun tidak melakukan dosa besar, imajinasi kita masih sangat didominasi oleh kehinaan-kehinaan seperti itu. Akhirnya kita sadar, ya Allah, inilah hamba-Mu. Sudah berusaha untuk merubah dirinya sendiri menjadi seperti yang lainnya, tapi kemampuan kami hamba-Mu seperti ini. Kapasitas iman yang dimiliki hamba-Mu belum mampu memproteksinya untuk meninggalkan secara total langganan-langganan dosa-dosa dan maksiatnya. Hanya baru bisa seperti ini, ya Allah. Dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, alhamdulillah banyak kemajuan. Tiada hari tanpa dosa maksiat, dosa besar. Tapi tahun ini sudah mulai jarang. Bahkan sudah mulai muncul penyesalan setiap kali kami melakukan dosa dan maksiat itu. Hanya ini kemampuanku, ya Allah. Belum bisa seperti hamba-Mu yang lain. Dengan ungkapan sadar seperti ini, maka insya Allah jangan kita putus asa, sebab dengan secara tulus mengakui kelemahan kita, maka secara terbuka Tuhan juga akan menampilkan kelebihannya terhadap kelemahan kita. Akuilah semua ketidakberdayaan-Mu, niscaya Allah akan membantumu dengan kekuasaan-Nya. Kelemahan kita adalah sifat kita, dan kekuasaan Allah adalah sifat-Nya. Jika kita sadar dan faham betul ini adalah kelemahan kami, kelemahan kita, lalu kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kelebihan Allah itu yang akan menutupi kelemahan kita. Dan sebaliknya, orang yang sudah seperti ini mau mengakui kelemahannya, mau mengakui kekurangan-kekurangannya, mau mengakui kehinaan dirinya, maka jangan memandang enteng orang itu lantaran masih sering melakukan perbuatan itu. Sebab jika Allah akan memberikan petunjuk, justru orang itu bisa melejit melampaui makam yang selama ini kita duduki. Inilah nasihat buat kita bahwa kita tidak boleh menepuk dada dengan
derajat martabat yang Allah anugerahkan kita. Sebab boleh jadi orang yang kita pandang enteng hari ini, besok dia berada di atas kita. Kelasnya lebih tinggi daripada kelas kita semua. Kenapa? Karena kejujuran seseorang mengakui kelemahannya, itu justru akan mengundang kasih sayang Allah terhadap dirinya. Kepuasan orang terhadap prestasi yang dicapainya, seolah-olah tidak pernah melakukan kekurangan apapun, itu justru muncul tanda-tanda keangkuhan, kecongkakan, kesombongan di dalam dirinya sendiri. Dan itu artinya hijab baru bagi yang bersangkutan. Dan akuilah kelemahanmu, niscaya Allah akan membantumu dengan kekuatannya. Memang kita punya banyak kelemahan, tetapi kadang-kadang kita merasa bahwa aku lebih lemah daripada semua orang yang lemah di sini. Semua orang memang tidak ada yang sempurna, tapi akulah yang paling tidak sempurna. Ya. Semua orang memiliki banyak dosa, tapi akulah yang paling banyak dosanya. Semua orang berlomba-lomba melakukan kebajikan, tapi aku yang paling lamban melakukan kebajikan. Jika kita mengungkapkan hal ini yang menjadi kelemahan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang menjadi kelebihan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang bisa menghalanginya jika akan menempel menutupi kelemahan-kelemahan kita. Inilah pentingnya kejujuran, inilah pentingnya keterbukaan, dan inilah pentingnya keterus-terangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Percuma kita menyembunyikan kelemahan karena Allah Maha tahu, bahkan lebih tahu daripada diri kita sendiri. Bait ini sangat penting untuk mematangkan spiritualitas kita. Kita di Indonesia ini, Bapak Ibu sekalian, sudah banyak orang pinter. Ya. Banyak sekali guru besar, bertambah mungkin 100 orang, doktor, profesor setiap hari, tapi tidak berbanding lurus dengan kearifan masyarakat kita. Semakin banyak orang pintar, semakin banyak penipuan, semakin banyak konflik. Ini akibatnya kalau hanya pintar tapi tidak arif. Jadi idealnya harus berbanding lurus antara kepintaran dan kearifan. Insya Allah semua orang arif itu pintar, tapi tidak semua orang pintar itu arif. Yang paling bagus, arif dan pintar seperti sebuah mata uang yang memiliki dua sisi yang berbeda. Satu sisi dia arif, tapi pada sisi lainnya dia pintar. Inilah bangsa, inilah masyarakat, inilah umat yang didambakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat. Inilah kemudian disebut dengan ayat berikutnya, kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ila akhir ayat. Berikutnya Bapak sekalian, janganlah permohonanmu kepada Allah engkau jadikan sebab untuk memperoleh pemberiannya. Lantas apa artinya kita berdoa? Karena permohonanmu mengenai dia menjadi berkurang. Tetapi jadikanlah permohonanmu itu semata-mata demi menunjukkan penghambaanmu dan memenuhi hak-hak Allah atasmu. Saya ulangi, menarik sekali, tapi ini perlu pemahaman mendalam. Janganlah permohonanmu, doa-doa kita kepada Allah, engkau jadikan sebab untuk memperoleh pemberiannya. Jangan sampai pemberian yang kita peroleh dari Allah itu kita asumsikan bahwa ini adalah berkat doa yang saya panjatkan tadi malam. Ini hasil doa salat tahajud saya. Iya. Seorang yang arif, memiliki kematangan spiritual, dia itu berdoa bukan karena ingin meminta kepada Allah apa yang dimintanya. Dia berdoa tapi semata-mata karena ingin mewujudkan bahwa dirinya butuh terhadap Tuhan. Doanya itu lebih menonjol sebagai wujud kehambaan diri ketimbang meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami kan Bapak Ibu?
Janganlah permohonanmu kepada Allah engkau jadikan sebab untuk memperoleh pemberiannya. Karena permohonanmu mengenai Dia menjadi berkurang. Ya. Apa yang berkurang? Seolah-olah kehambaan kita kepadanya dikurangi dengan adanya permohonan kita. Seolah-olah kita beribadah karena ada maunya kepada Allah. Seolah-olah kita memohon kepada Allah betul-betul mengiba-iba, betul-betul merendahkan diri, betul-betul menangis minta kepada Allah karena ada maunya kita. Doa yang paling indah di mata Tuhan justru doa yang dipanjatkan seorang hamba. Hakikat doanya itu bukan minta apa yang dia minta, tetapi doanya itu manifestasi daripada kebutuhannya terhadap Tuhan, manifestasi dari kehambaannya terhadap Tuhan. Jadi doa itu adalah hiasan-hiasan bibirnya untuk mencintai Tuhannya. Ya Allah, nomor 2 engkau menjawab doaku. Nomor 1 saya merasakan nikmatnya aku menjadi hamba, engkau menjadi Tuhan. Saya merasakan betapa indahnya aku bermohon kepadamu, sekalipun engkau tidak mengabulkan. Dengan bermohon kepadamu maka saya akan tampak sebagai hamba yang lemah, hamba yang miskin. Semakin miskin aku maka semakin besar engkau. Justru di situ orang itu perasaannya akan lebih nyaman, Bapak Ibu sekalian. Bisa dimengerti kan Bapak Ibu? Nah kita kan berdoa kecewa kalau nggak dikasih Tuhan. Sudah berdoa siang malam tapi kok nggak ada jawabannya, akhirnya kita kecewa. Orang yang arif berdoa, bukan jawabannya itu yang menyebabkan dia puas, tapi merasakan kemiskinan dirinya sehingga butuh, lantas ia berdoa kepada Tuhan, akhirnya merasakan sebuah kepuasan puncak di situ itu. Merasa butuh terhadap Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat dicari seorang pencari Tuhan. Tapi merasa puas terhadap hasil doa yang dipanjatkan seorang hamba, maka itu akan mengurangi respek yang bersangkutan kepada Tuhan. Ini susah. Pada umumnya kita berdoa karena ingin dapat apa yang kita doakan kan. Tapi kalau kita ingin lebih cerdas spiritualitas kita, permohonan itu sendiri nomor 2, nomor 3 hasilnya. Yang paling pertama adalah terima kasih ya Allah, Engkau menyebabkan aku butuh terhadapmu sehingga tanpa Engkau aku tidak bisa apa-apa dan memang hanya Engkaulah segalanya. Jadi kalau Allah memberikan kita nanti itu bukan karena kita berdoa terhadapnya. Kadang-kadang kita ya Allah kok repot-repot. Sesungguhnya bukan ini yang aku inginkan. Yang aku inginkan ketika aku merasa butuh terhadapmu, itu lebih berharga daripada apa yang engkau berikan aku sekarang ini. Ya, kita butuh rumah. Akhirnya kita mengangkat doa tangan kita, ya Allah, berikanlah rezeki sehingga aku bisa memiliki rumah di Jakarta. Nyewa rumah itu enggak terasa habis lagi. Seolah-olah umur kita habis untuk mencari sewa rumah yang semakin meningkat. Akhirnya kita memohon kepada Allah dan tidak lama kemudian ada jajalannya. Rumah kita peroleh. Alhamdulillah dapat rumah. Puas. Ya Allah aku masih minta mobil. Jakarta tanpa mobil susah, hujan dan seterusnya. Dikasih mobil, alhamdulillah. Ya Allah, aku masih pingin 1 rumah lagi. Dan seterusnya. Akhirnya, apa yang terjadi? Seolah-olah yang dia butuhkan adalah harta, bukan membutuhkan Allah. Sedangkan tipe yang pertama tadi, yang nomor 1 dibutuhkan itu Allahnya, bukan pemberian Allahnya. Sama enggak Allah dan apa yang diberikan Allah terhadap kita? Pemberian Allah terhadap kita itu makhluk. Tapi kalau kita butuh Allahnya itu sang Khaliknya yang kita butuhkan. Kalau kita butuh pemberian Allah, kita tetap di bumi, pemberiannya turun ke bawah. Tapi kalau yang kita butuhkan bukan pemberiannya, tapi Allahnya, maka kita pasti naik ke atas. Sehingga
penolakan terhadap permohonan orang yang pertama ini itu pertanda penerimaannya. Nah, susah lagi ini. Penolakan terhadap doa sama dengan penerimaannya. Dan bisa dibalik. Pemberian pengambulan doa itu bisa berarti dirasakan sebagai penolakannya. Kalau begitu enggak usah minta. Enggak. Kalau kita enggak minta berarti kita enggak butuh Tuhan. Orang yang malas berdoa berarti seolah-olah tidak butuh Tuhan. Tapi doa yang panjang dipanjatkan itu, ya makanya itu materi doanya yang berbeda. Kalau orang masih di level bawah, yang dia minta itu adalah makhluk, mobil, rumah, anak yang saleh, suami, istri, jodoh, dan macam-macam. Permohonannya semuanya adalah makhluk. Tetapi kalau orang arif yang dia mohon bukan lagi makhluk, tapi sang Khaliknya dia minta, ya Allah, yang aku butuhkan Engkau, bukan rezekimu yang aku minta. Yang aku minta bukan jodoh pilihanmu, yang aku minta Engkau. Kalau Engkau membutuhkan aku, naiklah ke tempatku, naiklah ke martabatku, naiklah ke makamku. Tapi kalau Engkau membutuhkan makhlukku, silahkan tinggal di bumi. Tertindis oleh materi, tidak pernah naik ke langit. Nah, kita mulai menyiasati doa. Saya sering mengatakan Bapak Ibu, jangan sampai doa kita itu justru didikte oleh hawa nafsu kita sendiri. Tidak sedikit orang berdoa didikte oleh hawa nafsunya. Apabila doa itu didikte oleh hawa nafsu, maka hasilnya pun nanti itu adalah hanya akan bermanfaat untuk kepuasan biologisnya sendiri. Hati-hati. Bukan tidak boleh berdoa materi Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi bahwa Syekh Ibnu Athaillah menasihatkan, janganlah permohonanmu kepada Allah engkau jadikan sebab untuk memperoleh pemberiannya. Karena permohonanmu seperti tadi, itu akan justru mengurangi diri Anda. Jadikanlah permohonanmu itu semata-mata demi menunjukkan penghambaanmu dan memulihkan atau memenuhi hak-hak Allah atasmu. Kenapa engkau berdoa? Kenapa engkau minta? Aku butuh Tuhan. Seperti apa yang engkau butuhkan? Ya. Pokoknya aku butuh Tuhan. Saya enggak tahu tadi apa yang aku minta. Yang jelas saya angkat tangan, saya butuh Tuhan. Ya. Sehingga kadang-kadang penolakan permohonan kita itu pertanda penerimaan. Biasakan kita meminta, Ibu. Belakangan permohonan kita itu nyesel. Loh kok kenapa tadi yang seperti itu saya minta ya? Padahal bukan itu yang saya butuhkan, ada yang saya lebih butuhkan. Ya, akhirnya betul kita nggak jadi dikasih itu, alhamdulillah, nggak jadi dikasih itu. Ya, karena ditolak pemberian kita itu, maka yang dikasih kita adalah lebih berharga daripada apa yang kita minta itu. Orang yang permintaannya didikte oleh keinginan biologisnya, nafsunya sendiri, itu pertanda orang itu tidak pernah naik ke langit. Salatnya enggak pernah mi'raj ke atas. Kalau orang suka mi'raj, dia tahu apa yang di langit, maka dia tidak akan pernah didominasi doa-doanya oleh kebutuhan-kebutuhan biologis. Ambil itu rumah itu, ambil itu jodoh itu, ambil itu mobil itu. Yang aku butuhkan bukan itu kok, yang aku butuhkan dia. Tapi orang yang enggak pernah naik ke atas, enggak pernah tahu siapa dia, maka yang dia butuhkan mobil mewah, rumah mewah, pekerjaan, karir dan sebagainya. Begitu dia dapat semuanya, tambah jauh Tuhannya. Akhirnya apa yang dirasakan? Kekeringan demi kekeringan batinnya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, subhanallah, kalau kita itu melihat bumi ini dalam kacamata spiritual, terlalu murah ada di sini.
Nah ini dia. Lenyapkanlah pandangan makhluk terhadap dirimu dengan pandangan Allah kepadamu. Hati-hati saya baca di sini. Lenyapkanlah pandangan makhluk terhadap dirimu dengan pandangan Allah kepadamu. Karena kalau kita membutuhkan pujian orang, jangan-jangan Allah nanti tidak memuji kita. Ya. Dan lupakanlah perhatian mereka terhadapmu. Mereka di situ manusia ya. Lupakanlah perhatian manusia terhadapmu karena engkau sadar Allah memperhatikanmu. Jadi kalau kita sadar bahwa Allah memperhatikan kita, maka kita tidak perlu pujian manusia. Kita tidak perlu dielu-elukan oleh orang. Kenapa? Allah sudah memperhatikan kita. Ini yang dimaksud, lenyapkanlah pandangan makhluk terhadap dirimu dengan pandangan Allah kepadamu. Kalau kita yakin Allah memperhatikan kita, apa masih perlu perhatian orang lain? Mana yang paling penting, diperhatikan orang atau diperhatikan Allah? Choice-nya only one. Lebih baik diperhatikan Allah kan? Jadi kita tidak perlu kesepian, tidak perlu sendiri, dan tidak perlu mengemis-ngemis kepada orang. Orang yang suka meminta-minta kepada orang lain, ya, dia memandang enteng Tuhannya. Kenapa enggak mintanya kepada Tuhan? Ya, sesungguhnya terhijabnya Allah dari penglihatanmu adalah karena begitu dekatnya Dia denganmu. Allah begitu dekatnya dengan kita sehingga kita enggak melihatnya. Ya. Contohnya, pernah saya ceritakan, ikan-ikan di laut itu berdialog. Ada orang mengatakan katanya indahnya laut di dalam sana. Sunset, matahari. Di situ katanya ada laut yang biru, tenang, sejuk. Yuk kita berenang. Berenang sampai ke tengah laut. Mana laut? Yang ada hanya air dengan pemangsa yang sangat besar. Bisa ditelan kita. Ikan di laut itu tidak pernah melihat laut. Karena memang alamnya ada laut. Ya kan? Hanya melihat air, tapi dia tidak tahu apa itu laut. Itu ilustrasi. Keinginan agar orang lain mengetahui keistimewaan yang ada pada dirimu adalah bukti ketidaktulusan penghambaan. Coba kita lihat. Keinginan agar orang lain mengetahui keistimewaan yang ada pada diri kita adalah bukti ketidaktulusan penghambaan kita. Berarti kita lebih ingin kita itu dipuji, disorot ketimbang Allah yang memuji diri kita sendiri. Orang yang punya Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhannya, dan orang yang segala-galanya untuk Tuhannya, masih perlu enggak melakukan sesuatu demi untuk pujian orang lain? Enggak tuh. Tentu ada, mau dong dua-duanya dipuji oleh manusia tapi dipuji juga oleh Allah. Itu pun juga adalah suatu bukti kita itu syirik kecil. Dia melakukan sesuatu tidak semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin pujian manusia juga dan dia juga dipuji oleh Allah juga. Itu kan musyrik sebetulnya. Bagi orang yang dekat dengan Tuhan, peduli amat manusia memuji saya atau tidak. Tapi insya Allah percayalah Bapak Ibu sekalian, kalau kita melakukan lillahi ta'ala, pasti bukan hanya manusia yang memuji, alam raya, malaikat, jin, pepohonan pun ikut takjub melihat kita. Ikut memuji kita. Tapi kalau kita melakukan itu karena ingin dapat pujian manusia, hanya manusia yang memuji kita, itu pun yang lainnya cemburu kan. Tapi langit, bumi, malaikat, jin, Allah tidak respect terhadap kita. Saya ulangi sekali lagi. Jika semuanya kita lakukan lillahi ta'ala, maka semua ciptaan Tuhan itu akan respect terhadap kita. Tapi kalau kita melakukan sesuatu demi untuk respect manusia datang kepada kita, hanya manusia segelintir itu yang respect terhadap kita. Tapi makhluk Allah yang lain, enggak. Inilah arti sebuah keikhlasan. Inilah arti sebuah tauhid
Semuanya kita lillahi ta'ala. Satu saja bait yang kita bawa pulang ke rumah Bapak Ibu, dahsyat. Apalagi kita baca beberapa baitnya. Seandainya cahaya iman menerangimu, kata Ibnu Athaillah, niscaya engkau akan melihat akhirat lebih dekat kepadamu ketimbang berjalan menujunya. Dan engkau pun melihat keindahan dunia telah ditutupi gerhana kefanaan yang suram. Daya tarik bumi ini, daya tarik dunia ini, daya tarik perkotaan ini, daya tarik mal-mal ini, daya tarik harta, semuanya itu karena didandani oleh iblis. Ya. Seandainya cahaya iman dominan pada diri kita sendiri, maka cahaya dunia itu tidak akan sampai seterang itu. Cahaya dunia akan pasti redup, ditenggelamkan oleh cahaya ilahi yang terang benderang dalam hati kita sendiri. Subhanallah. Maka itu saya sering mengatakan, selama kita masih takjub setiap kali kita masuk di mal-mal besar, wah sepertinya kita mau boyong ke rumah semuanya, itu pertanda memang kita masih dangkal, ya, cahaya batin kita itu masih lemah, remang-remang. Kalau cahaya batin kita itu kuat Bapak Ibu sekalian, maka isi mal itu akan redup, tidak bercahaya. Tapi kalau cahaya batin kita itu yang lemah, maka isi mal itu yang akan terang benderang. Tidak bisa tidur mata kita, pergi lagi takut diambil orang. Nah, kok mau ke sana lagi ya, tadi lupa bawa uang. Mau kemana sih? Ya nanti kalau di etalasenya itu diambil orang, tinggal satu katanya, gak ada lagi. Itu limited edition itu. Akhirnya dia paksakan diri ngambil, betul-betul diambil, 2 hari kemudian digeletakin di mana-mana di situ. Kenapa? Hanya mata itu kalau mau dipuaskan cuma sekali. Habis itu udah. Tadinya waktu pertama kali dibeli disembah-sembah, ditaruh di samping bantalnya. Saking sayangnya, baunya pun tas baru itu dicium, nggak bisa tidur. Ya, tengah malam miring, mana tasnya? Dirabah, tidur lagi. 3 hari kemudian digeletakin, dimain-mainin anaknya, nggak berharga lagi. Sedemikian cepat pilihan kita itu nggak ada harganya. Kenapa? Karena choice-nya itu nafsu. Tapi kalau choice-nya itu dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah. Ya. Wah, lagunya lagu merdu, hebat sekali, pop. Tapi 1 minggu diputer terus, bosan dia. Sementara sudah 10 tahun kaset ngaji di masjid itu siang malam diputar, bosan nggak mendengarkan? Bosan nggak kita dengarkan suara azan? Itu lafadznya. Sekali-sekali dirubah kayak warna dan redaksi azannya biar enggak bosan. Enggak. Justru kalau dirubah mungkin kita bosan. Nah itu dia. Nah ini. Bagaimana mungkin kalbu akan bersinar sementara bayang-bayang dunia masih terpampang di cerminnya? Bagaimana mungkin akan pergi menyongsong ilahi sementara ia terbelenggu nafsunya? Bagaimana mungkin akan bertemu kehadiratnya sementara ia belum bersuci dari kotoran kelalaiannya? Bagaimana mungkin berharap penyingkapan berbagai tabir rahasia sementara ia belum bertobat dari kekeliruannya? Dalam sekali, tapi ini kita sudah pernah bacanya. Bait ini saya sengaja ungkap kembali karena ada kaitannya. Semesta itu seluruhnya gelap gulita. Nah ini tadi yang saya ingin katakan. Alam raya ini seluruhnya gelap gulita. Ia hanya akan diterangi oleh wujud Allah. Siapa yang melihat semesta
namun tidak melihatnya di sana, atau tidak melihatnya sebelum, ketika, atau sesudah melihat semesta, berarti ia telah disilaukan oleh cahaya-cahaya lain dan terhalang dari surya ma'rifat karena tertutup tebalnya kabut dunia. Alam raya ini tidak ada. Menjadi ada, menjadi bercahaya, menjadi menarik karena Allah berada dalam polesan itu. Siapa yang melihat alam raya tapi tidak menyaksikan Allah di situ, maka orang itu masih buta mata batinnya. Orang yang melek mata batinnya, dia melihat pohon itu bukan pohon, dia melihat matahari bukan matahari, dan dia melihat apapun juga termasuk manusia dan masjid ini, dia tidak melihat masjid itu masjid, ya, laut itu laut, tapi dia melihat bahwa laut itu siapa sebenarnya. Selama kita belum mampu melihat apa hakikat yang kita lihat, maka kata Ibnu Athaillah, maka itu artinya kita belum memiliki ma'rifah. Orang yang memiliki ma'rifah, orang yang memiliki tingkat kesadaran tinggi, apapun yang dia saksikan, dia menyaksikan wajah Allah ada di sana. Tajallinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepanjang kita melihat pohon itu pohon, belum bisa menyaksikan siapa di balik dan apa hakikat dan siapa sesungguhnya pohon itu, maka orang itu belum, masih tamang kanak-kanak spiritualnya. Tapi kalau orang menyaksikan pepohonan, menyaksikan burung, menyaksikan ikan, apapun yang disaksikan, maka dia seperti menyaksikan siapa penciptanya. Maka orang itu sudah berada di dalam maqam yang sangat tinggi. Maka itu akhlak orang itu bukan hanya berakhlak sesama manusia, tapi juga akhlaknya terhadap binatang, tumbuh-tumbuhan, sampai kepada benda mati pun juga berakhlak. Kita dengarkan suara azan dulu, Bapak. Semesta itu seluruhnya gelap gulita. Ia hanya akan diterangi oleh wujud Allah. Siapa yang melihat semesta ini, namun tidak melihat Allah di sana, atau tidak melihat Allah sebelum, ketika, atau sesudah melihat semesta, berarti ia telah disilaukan oleh cahaya-cahaya lain dan terhalang dari surya ma'rifat karena tertutup oleh tebalnya kabut dunia. Kalau orang tanpa dosa, apapun yang dia lihat akan takjub. Dia tidak hanya akan mensucikan Al-Quran, tapi seluruh makhluk itu suci. Seluruh makhluk itu mulia. Karena bagaimana mungkin sesuatu yang bersumber dari yang maha mulia tidak memiliki kemuliaan? Apakah tidak ada hubungan antara pencipta dan yang diciptakan? Pasti ada. Karena itu, apapun yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita saksikan, pasti itu adalah makhluknya Allah. Apakah makhluk Allah tidak ada hubungan dengan dirinya yang menciptakannya? Pasti ada. Jika Allah maha mulia, apakah ciptaannya tidak mulia? Karena itu, memuliakan ciptaannya sama dengan memuliakan Allah. Jika ingin memuliakan Allah, muliakan ciptaannya, terutama manusia. Walaqad karramna bani Adam, Allah memuliakan anak-anak cucu Adam, apapun agamanya, apapun etniknya, apapun jenis kelaminnya, apakah itu orang tua, anak-anak, semua asal merasa anak cucu Adam, wajib untuk kita muliakan. Siapa yang tidak memuliakan anak cucu Adam, maka itu sama dengan tidak memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kita perlu sadar, kesadaran yang kita miliki belum memadai. Kesadaran itu harus selalu berproses.
Jangan kita memiliki kesadaran seperti sekarang puas. Kesadaran tidak pernah mencapai final sampai kita wafat. Kesadaran demi kesadaran setiap hari muncul, Bapak Ibu. Saya sudah sadar kok. Kesadaran itu bertingkat-tingkat. Bahkan puncak daripada segala puncak kesadaran itu, manakala sudah menganggap dirinya sudah tidak ada lagi, yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita akan bahas pada malam Jumat. Materi malam Jumat kita nanti ya sudah masuk ke wilayah yang sangat-sangat dalam. Karena itu semoga kita berjumpa pada malam Jumat akan datang insyaallah. Berikut, kuburlah dirimu di tanah kerendahan. Karena sesuatu yang tumbuh tanpa ditanam, maka hasilnya kurang sempurna. Kuburlah dirimu di tanah kerendahan. Karena sesuatu yang tumbuh tanpa ditanam, maka hasilnya kurang sempurna. Dalam syairnya yang lain, tanamlah dirimu ke dalam bumi ketidakterkenalan. Karena segala sesuatu yang ditanam di dalam bumi keterkenalan hanya akan panen di dunia, tidak lagi akan ada panen di akhirat. Jadi jika ingin panennya di akhirat, ya tanamlah kebajikannya di bumi ketidakterkenalan. Karena kalau segala sesuatu yang ditanam di dalam bumi keterkenalan, panennya di dunia, tidak lagi panen di akhirat. Padahal yang kita butuhkan justru panen akhirat itu. Alangkah bodohnya orang-orang yang menghendaki sesuatu terjadi pada waktu yang tidak dikehendakinya. Pendek tapi sangat dalam. Alangkah bodohnya orang-orang yang menghendaki sesuatu terjadi pada waktu yang tidak dikehendakinya. Aku pingin sekarang, ya Allah. Padahal Allah merahasiakan, bukan waktunya untuk kamu hari ini. Ya. Akhirnya kecewa terhadap Tuhannya. Aku butuh sekarang kok, saya nggak butuh besok. Itu orang bodoh. Kalau manusia iya, tapi kalau Tuhan, kita butuhnya sekarang, tapi kok ditunda sampai tahun depan. Itu enggak sabaran. Seandainya kita nanti tahun depan bisa hidup, oh iya ya, justru memang aku lebih perlu sekarang ini ketimbang tahun lalu. Ya. Kadang-kadang kita memohon, tapi enggak dikasih kita, yang dikasih anak kita. Ya. Apakah kita mencintai anak? Pasti. Hai ibu, bapak, saya bisa memberikan engkau yang kamu minta hari ini, tapi itu kan hanya kebutuhan sekunder untuk kamu. Ini tidak terlalu penting buat kamu. Yang sangat membutuhkan permohonan ini, anakmu yang akan hidup nanti setelah kamu wafat. Dia lebih butuh, persaingannya sangat luar biasa. Dan permohonanmu ini akan kami pending, akan kami tunda. Ini yang paling tepat menikmati, memanfaatkan adalah anakmu, bukan engkau. Karena kalau kami kasih engkau, ya kamu paling 2 hari menyenanginya, tapi ini permanen akan dicintai oleh anakmu nanti akan datang. Ya. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala, doa kita yang banyak-banyak itu tidak dikabulkan oleh kita, tetapi anak kita, cucu kita yang nanti akan panen doa itu. Allah tahu bahwa kamu enggak apa-apa kalau enggak dapat ini, tapi kalau anakmu nanti tidak mendapatkan doamu ini, maka persoalannya akan berat. Mungkin dia pindah agama, mungkin dia mati tidak, hidup tidak. Nanti roh kita menyaksikan, oh iya ya benar sekali. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Tertundanya sebuah permohonan bukan Allah pelit.
Bukan kita juga banyak dosanya karena tidak didengarkan oleh Allah doa kita. Allah mendengarkan dan tidak ada dosa kita, sudah dimaafkan juga oleh Allah. Sengaja Allah tidak menurunkan sekarang ini karena Tuhan Maha tahu bahwa yang membutuhkan permohonan ini bukan engkau, Ibu. Sebentar lagi kan kamu akan dipanggil oleh malaikatku. Yang membutuhkan ini adalah cucumu nanti. Hidup dalam persaingan, dan kalau cucumu yang memanfaatkan ini, insya Allah akan menjadi anak yang saleh, cucu yang saleh, dan dia nanti akan membacakan surah Al-Fatihah. Berkat nenek saya yang membeli tanah ini sehingga saya bisa banguni masjid, menjadi pondok pesantren. Setiap habis sholat santrinya disuruh baca doa untuk almarhum. Coba kalau engkau memanfaatkan pada waktu itu jadi ruko. Jadi tertundanya sebuah permohonan bukan berarti Allah tidak cinta terhadap kita. Bukan berarti Allah tidak mengabulkan permohonan kita. Itu semua disebabkan karena Allah Maha tahu daripada kita apa yang kita tahu. Nah, jadi jangan pernah salah paham terhadap pilihan Allah untuk kita, karena pilihan Allah jauh lebih tepat ketimbang pilihan kita sendiri. Nah, jika Allah membukakan untukmu pintu ma'rifat, jangan kau pertanyakan amalmu yang sedikit, karena dia tidak akan membukakan pintu ma'rifat kecuali karena ingin memperkenalkan dirinya kepadamu. Tahukah kamu bahwa ma'rifah merupakan anugerahnya untukmu, sedangkan amalmu adalah persembahan untuknya. Nah, ini dia. Apa yang dimaksud ma'rifah? Ma'rifah itu adalah pemahaman yang sangat mendalam terhadap Allah. Siapa yang memahami Allah, maka itu lebih nikmat daripada kita mendapatkan harta yang sebanyak apapun. Siapa yang memahami pemahaman tingginya terhadap Allah, maka dia akan merasa puas, lebih puas daripada kalau orang diwisuda sarjana doktor. Ma'rifah itu adalah jenis kepuasan yang sangat istimewa, melampaui puasnya kita pada saat kita mendapatkan harta, promosi, dan sebagainya. Nah, jika Tuhan membukakan untukmu pintu ma'rifah, sementara engkau merasakan, loh kok Tuhan memberikan aku pemberian yang sangat tinggi, sementara dosaku masih banyak. Bukan aku yang pantas menerima ini ya Allah, aku pendosa kok. Ada orang yang lebih pantas mendapatkan ini, dia alim. Kok kenapa saya yang dapat, padahal saya pendosa, tukang maksiat. Nah, kita diingatkan oleh Ibnu Athaillah, jika Tuhan membukakan untukmu pintu ma'rifah, jangan engkau pertanyakan amalmu yang sedikit, karena dia tidak akan membukakan pintu ma'rifah kecuali karena ia ingin memperkenalkan dirinya kepadamu. Jawabannya ini, tahukah engkau bahwa ma'rifah merupakan anugerahnya untukmu, sedangkan amalmu itu adalah persembahan untuknya. Amal kita pemberian kita kepada Allah, tapi ma'rifah itu pemberian Allah terhadap kita. Mana lebih besar, Allah dan kita? Allah lebih besar. Wajar kalau Allah memberikan yang maha besar terhadap kita, wajar kalau kita memberikan yang dikit-dikit, karena memang kapasitas diri kita yang kecil-kecil seperti ini kan. Jadi jangan heran kalau Allah memberikan sesuatu yang paling istimewa, sementara perbuatan amal kita sedikit. Allah tahu kok. Hai hambaku, saya tahu kamu itu bukan malaikat. Kamu itu orang mukmin baru, kamu itu baru belajar agama. Tapi saya menghargai niat tulus keikhlasanmu. Hujan-hujan, banjir masih tetap datang ke Sunda Kelapa. Siapa yang aku akan kasih kalau bukan engkau? Padahal kita baru kemarin datang di sini ini. Kok kita yang dapat? Jadi jangan melihat amal perbuatannya kecil, pemberian Tuhan maha besar. Karena memang Allah maha besar, diri kita maha kecil. Ya, pemberian Tuhan itu adalah wajar karena dia maha besar. Pemberian kita kecil, wajar juga karena kita maha kecil. Ya, luar biasa. Kegigihanmu di dalam mencari apa yang telah dijamin untukmu
dan kekuranganmu di dalam melaksanakan apa yang diminta darimu menjadi bukti butanya mata hatimu. Perhatikan, ini kalau dibaca sepintas nggak paham nih. Kegigihanmu di dalam mencari apa yang telah dijamin untukmu, kita sudah dapat kok ini. Ya. Kegigihanmu dalam mencari apa yang telah dijanjikan untukmu, dijamin untukmu. Ya. Mubazir kan, itu kan sudah milik kita, kenapa harus dicari lagi? Dan sebaliknya, kekuranganmu di dalam melaksanakan apa yang diminta darimu, seperti sholat. Ya. Mestinya kita maksimumkan kualitas sholat kita lebih bagus. Ya. Karena itu sesuatu yang kita minta. Jadi ada yang dijamin kita peroleh dalam genggaman, itu yang setengah mati kita salurkan energi. Ada yang belum tentu kita peroleh, yang justru membutuhkan energi, kita setengah-setengah salatnya. Cari nafkahnya luar biasa, tapi melakukan kewajiban salatnya enteng aja tuh. Ya seadanya, sebegitu-gitunya. Ini dalam pengertiannya, antara lain pengertiannya itu tadi. Kegigihanmu di dalam mencari apa yang telah dijamin untukmu, kekuranganmu di dalam melaksanakan apa yang diminta darimu, menjadi bukti butanya mata hatimu. Kalau mata batin kita itu tajam, ada prioritas. Ya. Lebih bagus mana prioritasnya? Kita pakai tidur waktu ini atau kita pakai sholat tahajud? Ya. Biar bagaimanapun juga, pasti tidur itu adalah kebiasaan kita. Dan pasti kita akan tidur. Sementara malam Jumat misalnya, tidak selamanya malam itu adalah malam Jumat. Nah itu kita harus juga maksimumkan di situ itu. Nah ini yang diberikan contoh ya, bahwa kegigihan kita di dalam mencari apa yang dijaminkan Tuhan, ya, yang sudah dalam genggaman tidak usah dicari. Yang kita harus cari yang masih jauh tergantung di langit sana. Capailah dia itu dengan kualitas maksimum dalam bentuk kehusyuan, energi penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibalik, sesuatu yang belum pasti ya kita kasih sisa waktu. Sesuatu yang pasti kita kasih full power di situ itu. Itu tidak pintar mengatur prioritas. Dan ini disilakan oleh Ibnu Athaillah, contoh hati yang buta seperti itu. Memprioritaskan yang tidak prioritas, dan sebaliknya yang harus diprioritaskan, itu malah justru tidak diprioritaskan. Orang yang seperti ini, itu orang yang mata hatinya buta. Giliran urusan dunianya sudah begitu banyak, 7 turunan gak pernah habis, masih saja menghabiskan waktunya untuk mencari uang tengah malam. Sementara yang paling sedikit buat dirinya adalah ketakwaan, bekal akhiratnya minim banget. Sedikit-sedikitnya amalnya itu, tapi kalau dibanding timbangannya itu ya, amal-amal keburukannya, dosa maksiatnya itu bukan main segudang. Tapi yang dicari itu adalah harta, uang dan uang. Bekal akhiratnya berupa ketakwaan itu enggak pernah dia cari. Malas, dinasehati, marah. Ngapain kamu memerintahkan aku? Nah itu dia. Maksudnya statement ini seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semuanya Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur atas inayah dan pertolongannya kita bisa hadir di tempat ini, dan semoga kita bawa pulang berkah, dan Allah nanti mencintai kita, para malaikatnya mengawal kita, membantu kita, dan insya Allah anak turunan kita itu juga diberikan anak-anak yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.